A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal kitabi was sunnati wal amali bihima ala fahmi salafil ummah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbul jalali wal izzah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mutafarridu bihaqqil ibadah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah masih saja memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini Allah masih saja memberikan atau melekatkan keimanan serta keislaman pada hati kita, sehingga diharapkan dengan keduanya nanti dapat merekomendasikan kita agar dapat melangkahkan kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar, Nabi agung, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan dan manhaj beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali telah kajian kita pada fiqih adab dan akhlak yang kita sadur dari kitab Al-Arba'una Haditsan fil Akhlaq, dan insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan erat tentang urgensi atau pentingnya menyambung tali silaturahim. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dimudahkan atau dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Dan tali silaturahim ini kalau kita tarik sedikit pada definisi istilah, silaturahim ini adalah kekerabatan, kedekatan, kekeluargaan yang masih menyambung dengan tali rahim. Makanya dikatakan rahim. Rahim itu maksudnya ada sisi kekeluargaan, ada sisi kekerabatan. Nah, sehingga itu yang dianjurkan syariat Islam untuk dijaga. Ketika kita punya kekerabatan dengan saudara kita yang lain, yang mungkin tinggal di beda desa, beda kecamatan, beda kota bahkan, kita sangat dianjurkan untuk tetap menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita tersebut. Dan itu menjadi salah satu kebiasaan yang alhamdulillah di Indonesia sendiri, tradisi menyambung tali silaturahim itu sangat dijaga, terkhusus pada momen-momen tertentu. Dan itu patut kita syukuri bersama. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pun dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegaskan, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Di antara karakter atau kriteria orang-orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa menjaga tali silaturahim, menjaga tali kekerabatan,
sehingga tidak memutuskan hal tersebut. Terlebih ini adalah bagian dari interaksi sosial yang perlu kita jaga, dan diharapkan bila kita dapat merealisasikan hal tersebut, kita betul-betul dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, terkhusus pada konsep penjagaan tali silaturahim. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Berkata salah seorang ulama bernama Qadhi Iyad rahimahullah, wala khilaf anna silaturahim wajibatun fil jumlah wa qati'atuha ma'siyatun kabirah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa menyambung tali silaturahim itu hukumnya wajib, dan memutuskan tali silaturahim hukumnya haram. Walakinna silah darajat ba'duha arfa' min ba'd, kata beliau. Dan diantara menyambung silaturahim atau kekerabatan ini bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sehingga diantara menyambung silaturahim dengan cara yang paling rendah itu, kata beliau di sini, bil kalami wassalam. Dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan juga mengucapkan salam. Ini adalah tingkatan menyambung tali silaturahim yang paling rendah. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil qudra wal haja. Dan hal tersebut itu sesuai dengan hajat, sesuai dengan maslahat. Yang kita lihat ada maslahat besar untuk lebih banyak kita interaksi dengan kekerabatan tadi, maka lakonilah atau lakukanlah. Tapi sekiranya juga ternyata hanya butuh pada maslahat tertentu saja, ya cukup kita lakukan dengan interaksi salam dan juga sedikit komunikasi. Dan itu sudah dikatakan sebagai standar minimal dalam menyambung tali silaturahim, yaitu mengucapkan salam kepada kerabat kita dan juga sedikit berinteraksi atau berkomunikasi. Walau wasala ba'du sila walam yasil ghayataha la yusamma qati'ah. Kalau sekiranya kita sudah menerapkan standar minimal dengan mengucapkan salam, kemudian sedikit ada say hello misalnya, dan ternyata tidak tersambung dengan erat tali silaturahim, ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang memutuskan tali silaturahim. Mengapa? Karena dia sudah mengamalkan, sudah menerapkan standar minimalnya. Nah, sehingga ketika pada realnya nanti ternyata tidak begitu akur, tidak begitu dekat, itu pun sebenarnya tidak masalah, karena tidak dikatakan sebagai orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan dalam hadis tadi telah disampaikan bahwa orang yang hendak mendapatkan atau berharap dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dia menyambung tali silaturahim, giat untuk menyambung tali silaturahim. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Dan sejatinya menyambung tali silaturahim itu adalah bagian atau salah satu faktor yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Jadi di antara wasilah dalam syariat ini kan banyak wasilah yang dapat menghantarkan kita ke dalam surga. Dan salah satu wasilah tersebut adalah dengan menyambung tali silaturahim. Kapan kita giat menyambung tali silaturahim, nah maka hal tersebut semoga diharapkan kelak menjadi salah satu sebab utama kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi. Kemudian dia menyampaikan sesuatu kepada Nabi dengan ucapan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang di sekitar itu memberikan satu respon yang ini bertanya tentang apa? Apakah ada amalan yang dapat berpotensi memasukkan kita ke dalam surga? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ada. Apa diantaranya? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, satu-satunya zat yang layak untuk disembah, dan jangan berbuat syirik kepadanya. Wa tuqimus shalah, juga
kita menegakkan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sejatinya meninggalkan sholat 5 waktu sebagai satu kewajiban dalam sehari dan semalam itu dosanya besar. Dan sebagian ulama mengatakan dosa meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar daripada dosa zina dan riba. Sehingga ini perkara yang sangat berat. Terkadang kita melihat orang berzina, minum khamar, ini tercela. Tapi ketika kita melihat orang yang tidak melaksanakan, menegakkan sholat 5 waktu, biasa-biasa saja. Sejatinya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini justru lebih besar potensi dosanya dibanding yang melakukan berzina misalnya atau minum khamar. Sehingga mengapa dalam hadis ini Nabi SAW memasukkan bahwa amalan, termasuk di antara amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat pun bagian dari salah satu amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial dan sudah sampai pada kadar nisabnya, kadar yang harus dikeluarkan zakatnya, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat sebagian dari hartanya. Hanya 2,5%. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, di antara amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah menyambung tali silaturahim. Masya Allah, tabarakallah. Satu kenikmatan besar. Rasulullah SAW memberikan begitu banyak wasilah, begitu banyak peluang dari berbagai amalan yang ada tadi yang dapat menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan walaisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Dan seorang yang menyambung tali silaturahim itu sebenarnya sejatinya dalam istilah syariah, orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan orang yang ketika saudaranya si A berkunjung ke dia kemudian dia balas, saya berkunjung kepada saudara saya. Saudaranya si B, kerabatnya si B berkunjung ke dia kemudian dia juga berkunjung balik. Ini bukan silaturahim. Ini bukan menyambung tali silaturahim yang sejati. Karena ini sekedar saling membalas kunjungan. Lantas apa kata para ulama? Menyambung silaturahim yang sejati itu adalah ketika kerabat kita si A, si B atau si C itu memutus kekerabatan, kemudian kita sabar dan justru kita yang memulai kembali untuk menyambungnya. Nah, dan ini jelas tugas yang cukup berat. Satu tindakan aktivitas yang cukup berat. Kalau sekedar saudara kita kunjungan ke kita, kemudian kita kunjung balik, ini mungkin cukup mudah untuk dilakukan. Namun yang berat itu adalah ketika kerabat kita misalnya karena kita sudah mulai dekat hijrah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beberapa kerabat kita memutus tali silaturahim, menganggap kita bukan bagian dari keluarga lagi, bukan bagian dari kerabat. Nah, kita yang bersabar sebagai orang yang sudah hijrah kepada agama Allah untuk tetap menyambung silaturahim kepada mereka yang berupaya untuk memutuskan tali silaturahim. Nah, ini sejatinya atau hakikat dari menyambung tali silaturahim sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga satu hadis sebagai penutup, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, saya punya kerabat, mereka ini suka memutus kekerabatan, memutus tali silaturahim. Padahal saya sendiri berupaya untuk menyambungnya. Namun mereka senantiasa berupaya untuk memutus tali silaturahim tersebut. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Itu sejatinya yang dimaksud menyambung tali silaturahim, yaitu ketika kerabat kita berupaya memutuskannya, kita berupaya untuk tetap menyambungnya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang berupaya untuk menyambung tali silaturahimnya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini sekiranya yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami pribadi dan juga buat para pemirsa yang senantiasa mengikuti kajian
di live atau di video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita berupa keikhlasan dan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita semua nantinya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.